Jujur bang, salah satu hal terberat yang pernah terjadi di saya adalah waktu beduk keluar. Bro, itu namanya cagur kacang lupa kulit ya? Bang Komeng salah satu yang bersejarah juga buat cagur. Disitulah. Oh ngeri dah. Oke. Ini adalah episode perdana polling podcast keliling. Jadi di Deddy Cagur TV gue mau ngobrol-ngobrol sama banyak orang. Di episode perdana polling ini, karena perdana gue mau ngasih langsung bintang tamu, orang yang akan gue ajak ngobrol nih, orang yang paling spesial buat gue. Kenapa? Nama dia selalu gue sebut setiap gue ditanya, Den, siapa yang paling berjasa dalam karir Denny? Nama ini salah satunya selalu gue sebut karena memang dia yang banyak ngajarin gue dulu segala macam tentang lawak, yang ngenalin gue lawak, yang ngajarin gimana off air, ngelawak on air. Ini dia, Jenderal Lawak Rudy Sipit. Bang Rudy. Hey. Bang Rudy. Harap dipakai, Bang. Iya. Dipakai, Bang. Arab dipakai kan. Karo Arab mah di Madinah. Ya. Oke, Bang Rudy sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, tetap ganteng. seneng banget Bang Rudy. Bang Rudy. Maaf nih Bang yang ngerepotin. Maaf ya. Aduh, mau pindah. Kita kayak MC di Iya. kawinan ya, Bang. Mana pas dah. Bang Rudy akhirnya main ke sini, wah senang banget. Saya bilang, saya aja yang main ke tempat Bang Rudy. Kata Bang Rudy, nggak usah deh, saya aja yang mampir ke sana. Oh ya udah, entar kapan-kapan saya main ke rumah Rudy ya. Oh siap. Oke. Ya, semuanya udah siapin semua bangsa. Asik. Iya kalah ya bangsa. Bangsa jin. Bangsa apa bangsa jin? Macem-macem mah ada lah. Ya kan nanti ya. Karpet Ya, merah kok. udah siap semua ya. Karpet merah, terus potongan balok mah udah ada. Oh, Oke, udah bisa beli. Bang Rudy, Ya, saya pengen gimana? ngobrol. Bang Rudy tahu banget tentang cagur, Bang. Namanya polling. Ini kita ngobrol sambil jalan-jalan, Bang. Ah iya iya. Kita Nah, ini mulai. udah polling, ya kan? Podcast keliling. Iya, podcast keliling. Mantep ini. Ya kan? Oke. Nah, habis ngomong pusing nih ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke, Hmm. Bang Rudy. Iya. Bang Rudy tahu banget cagur dari awal. Ingat nggak kita pertama ketemu kapan? Kita wah ini ketemu itu 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 itu pertama kali di TV-nya boleh disebut ya? Boleh dong. Ya kan kalau kita disebut dia nyebut kita enggak ya? Iya, tapi dia denger kayaknya. Tapi dia dengar ya. Dulu masih TPI ya, Bang? Asli TPI. Mm-mm. Jadi dulu cagur itu apa namanya hasil dari Audisi. audisi. Bang? Heeh. Nah, audisi itu sebenarnya audisi itu yang nyuruh itu orang TPI Pak Anies. Oh, Pak Anies. Jadi Ruth, Pak, saya dipanggil. Heeh. Ya panggil Pak Anies, untunglah daripada panggil KPK kan repot. Panggil Pak Anies. Oke. Ini ada yang ngelaba duak itu tuh kan. Heeh. Cari dong generasi. Siapa? Oke. Bikin lah. Nah, saya bikin tuh waktu itu namanya menu canda awalnya. Benar. Nah, ini sejarah nih. Awalnya menu canda. Terus Oke. saya bikin konsep program canda. Saya minta surat dong. Heeh. Supaya sah saya kan ditunjuk sama TPI. Iya. Kasih surat. Surat cerai, kadit lain. Maksudnya surat penunjukan. Penunjukan. Iya. Terus udah penunjukan, oke, Surat baru. cerai. Surat penunjukan. Oke. Wah, kuat dong saya. Mm. Nah, terus saya sama almarhum yang tercinta tuh. Bang Andi Bogel. Bapak Andi Bogel. Oke. Bang Andi, gitu. Nih udah nih, ya kan. Ruth, nah, terus saya minta duit 300 Bang Andi. Buat apa? Kita promo, undang wartawan. 300 juta. 300.000. 300. 300.000. Oh, waktu itu budget promonya diawali 300 ribu. 300.000. Oke. Makan di TPI, kantin kantin TVRI. TPRI. TVRI saya undang wartawan tuh 3. Hmm. Saya minta gini-gini. Nah, ini audisinya apa? Tidak dipungut bayaran. Pokoknya bebas siapa aja. Pertamanya bebas siapa aja. Umur berapa aja pertamanya. Oke. Gitu. Nah, terus baru mulai tuh Baru. wartawan menyebarkan. Selain wartawan, saya bikin pamflet ini. Oh, oke. Bikin, saya sebarin ke kampus-kampus, saya tempelin sendiri. Wah Allah. Untuk menu canda itu. Menu canda itu, saya tempelin. Bang. Dah. Terus, akhirnya sekretaris siapa? Kata Bang Andi, di rumah lo aja, Ruth. Kata Bang Andi. Udah. Datang ke rumah saya nih semuanya. Oke. Lah, posisi saya keadaan kembang kempes. Yang datang 35 grup. Termasuk grup cagur. Oh, saya waktu itu ya? Iya. Iya, yang rumah Bang Rudy Cibinong. Di Bintara. Oh, di Bintara yang ada bioskop. Iya, pas Oke. sih. Oh, gue inget. Iya kan? Itu bioskopnya saya jual sekarang. Rumah Bang Rudy di belakang bioskop. Belakang bioskop.
Ya Oh, kan iya, kalau iya. ada bioskop mulai main, saya kan ada nongol. Iya, yang kadang ngintip dari tembok. Biar nggak Iya. bayar tiket. Nah, Oh iya, gue inget. 35, inget kan? 35 grup ngumpul di rumah Bang Rudi. Bayangin setiap hari Ani ngumpanin orang sedang posisi kembang kempes kan waktu itu nggak ada kerjaan. Kerjaan cuma nanganin waktu itu 30 meter tawa. 30 meter ya. Tawa. Acaranya Bang Komeng. Komeng sama Ginanjar tuh. Rike. Rike dia Petualoka sama si Yurike Yurike, iya. gitu. Oke. Nah, terus kumpul udah. tuh nih guys. Jadi kumpul 35 grup di rumahnya Bang Rudi dan itu termasuk cagur. Cagur. Oke. Nah, Terus di situ briefing dong tuh, Bang. Nah terus dari TPI itu ada sekitar 15 grup Den. Oh, dari TPI 15 grup. 15 grup terus Ruth ini udah ada nih sekitar 50. Terus gimana? Berarti ada 50 grup, Bang. 50. Wow. Terus yang seleksi itu TPI. Gue yang seleksi, silakan. Oke. Nah, terus Oh, dari jadi TPI mau nyeleksi dari 50 itu mau milih beberapa. nah, 17 grup diturunin. Oke. Dari 50 diseleksi 17 grup. Oke, terus Nah, 17 grup. Nah, nih itu termasuk cagur dong, Bang? termasuk cagur. Oh, ini Dulu guys. termasuk itu juga. Hah? Apa kiwil? Oh, Kiwil ikutan Kiwil. sembako. Belum masing sembako apa sudah ikut saya Iya, lupa. iya. Ah, terus si Padil juga tuh. Heeh. Nah, udah itu dulu tuh kan saya minta. Sebentar, barusan kamera goyang, kameramen gue kesandung. Iya, bener ya. Masuk sini, masuk Kesandung dapur. mah kakinya sendiri lagi. Orang mah sandung mah apa ya kakinya sendiri. Ya, aduh, Oke, Bang, terus ini masuk main. masuk 17. Oh, ini ke dapur ya? Ini ke dapur ya. Wah. Sehat Mbak ya? Mbak senyum-senyum aja ya. Mbak lesung pipitnya ada 3 Mbak. Ya, Yang satu langsung BPT diumpetin, Bang. Oh, di mana? Di bawah. Iya, iya. Oke. Terus setelah itu, ya kan? Ani minta, boleh Pak Prim, waktu itu Pak Primora yang minta. Pak Primora ya. Nah, saya minta itu yang dari TPI 3. 4 dari TPI. Nah, terus yang dari pelawak saya pilihin. Di pelawak harus ada 1. Jadi pelawak tuh kalau nggak mau Ginanjar gantian. Juri. Oke. Nah, 4 itu di TPI. Produser, tuh nggak salah program, marketing, apa tuh? Oke. Biarin lihat semua. Benar. Dari itu terpilihlah 3 besar, Bang. besar. Dari 17 itu kerucut 3. 3 cagur, coba cukup lewat cewek semua coba. Iya. Nah, itu dari SK. Heeh. Coba. Nah, terus satu lagi Fadil, namanya Barreto. Oh, Barreto. Ingat Iya. kan? Barreto, Ada, gue inget yang akhirnya Padil jadi tim kreatif kita. tim kreatif. Oke. Nah, setelah 3 dipilih, Setelah 3 terus, Bang. nah, oke, katanya nanti kita syuting nih, janji Pak Prim nih, produser. Siap. Setelah itu, ada namanya Aguna Dangdut. Dangdut itu off air. Dangdutnya live, tapi off airnya harus pelawak-pelawak. Bu Siwi yang coba itu. Ruth, ini 3-3-nya tampilin. Wah, alhamdulillah Bang Andi. Ya kan? Udah panggillah cagur ke rumah lagi. Pak, grupnya Fadil, coba 3 grup. 3 grup nih. 3 grup. Pertemuan pertama karena disuruh ngisi di Off air. Guys, jadi off air tuh kalau di TV yang di rumah iklan, kita naik panggung. Naik panggung. Oke. Nah, materi semua sama. Itu tergantung dari grup pelawaknya siap apa enggak sebenarnya. Semua apa-apa yang saya omongin sama. Tidak ada yang enggak adil. Saya adil kan posisinya. Iya. Sama semua saya bilangin semua tergantung si pelawaknya itu kuat apa tidak materinya. Mengolah materi masing-masing. Masing. Arahan dari Bang Rudi sama di briefingnya. Oke. Nah, udah muncullah pertama kali itu yang keluar grupnya si Padil. Gila, Bang Rudi masih inget, gua aja udah lupa ini. Terus. Padil sama Barreto. Barreto. Ya gernya ya kurang lebih lah gitu ya kan. Oke. Ger anyep gitu ya gernya. Menurut dia nih. Menurut tim ya, TPI penonton, ya. orang penonton umum kan ya, semua penonton yang diundang, kalau artis-artis juga. Kedua cagur. Gua gergeran cagur. Bang. Udah. Yang ketiga nggak bisa ngomong, akhirnya bingung. Yang grup ketiga tuh coba yang cewek semua. cewek itu. semua bingung karena udah posisi udah tertinggi lah cagur. Nah gitu. Nah, waktu itu gue inget banget materi-materi yang kita mainin. Kita waktu itu kan Anugerah Dangdut penilaian, Bang. Iya. Kita mainin sama dengan genre yang lagi dilombain. Jadi kita masuk nominasi-nominasi. Nominasi dangdut, nominasi penyanyi dangdut paling muda. Iya. Gue salah satu yang masih gue inget nih materinya. Siapa gitu? A, B,
C. Pemenangnya adalah Cucu Cahyati. Kok Cucu Cahyati? Karena sampai kapanpun dia tetap jadi cucu. Penyanyi yang tidak pernah tua-tua itu. Oh, tidak pernah tua-tua gitu. Cucu Cahyati. Penyanyi paling kuat. Oh, gitu-gitu Wah. tuh, gitu. Terus lagu malam pertama pemenangnya adalah Perih LP Sukesi gitu. Oh, iya, gitu iya, Bang, ini mati-mati. Oh, ternyata itu responnya di orang TPI bagus. Bagus. Sambil jalan, Bang. Terus Jadi waktu itu kan cagur itu Denny, Narji sama Bedu. Heeh. Ya kan? Oke. Nah, tiga tuh respon. Hati-hati nabrak lagi. Ya kan? Nggak ada spion apa? Spion dong. Ya? Wah, ini main dasar antri kartisnya. Main masuk aja. Lu bukannya atu-atu. Tuh main masuk Guys, desek-desekan. ini kita masuk ke ruang karaoke nih. Suruh jaga jarak, jaga lilin. Mau ngepet lu. Iya. Oke, duduk, Bang. Nah, akhirnya setelah anugerah dangdut itu Nah, terus cagur dulu. Bu Siwi, Bang Andi, Rut, ini cagur mau dikontrak. Wah, nggak bisa Bang Andi. Itu nggak sesian yang dua grup ini. Gimana? Udah tunggu deh 2 bulan, Den. Andi kasih jawaban. Pas 2 bulan, Bang Andi, Rut, kalau seandainya 30 meter ini habis, kita nggak ada kerjaan. Oke, 30 meter acara yang sedang berjalan yang jalan. masih dipraproduksi sama Bang Andi Bogel. Bang Andi juga almarhum. Yaudah, oke. Tapi syaratnya Bang Andi, pemain yang nggak ikut masukin satu-satu. Oh iya gampang itu. Nih, yang dicerkan saya, yang dicecer saya ada jadi. Strateginya dipikirin gitu. Udah, set. Bang Andi, ini kalau mau naik, saya perlu pelawak 1, cewek cantik 1. Lo siapa yang punya nama? Siapa? Komeng. Iya. Ayo dibilang, Komeng masukin kan. Teknik kan gitu. Benar. Teknik. Masuk Komeng, masuk cewek cantik. Berlima kan Denny waktu itu main. Chatting belum masih ya dulu masih acaranya belum jelas. Oh, dulu yang rencananya mau di rolling berapa grup gitu Bang ya. Oke. Rolling akhirnya terpilih cagur syuting. Pas syuting jeger-jeger, ger-geran. Dah. Oke, good. Bang, oke. Pas pilot itu. Iya, itu bikin pilot sama Komeng sama cewek. Oke, kontrak 13 episode awal. Kontrak cagur pertama 13 episode. Oke. Wah, Bang Andi gimana? Nanti yang lain masukin. Terus Aprim sama Pak, kalau nggak salah sama Pak Anies. Rut nggak bisa nih cocok menu canda. Menu canda kan acara lu kan nanti digilir seminggu dari Senin sampai Jumat. Yang bagus nanti jadi dikontrak. Nah sekarang kan dia doang nih. Apa ya? Itu yang di komputer. Ani baru inget yang dulu tuh ngetop banget. Nggak chatting apa? Chatting. Ya. Nah, yang ngingkat chatting itu canda itu penting. Kok nggak hanya Narji ya? Denny ya? Denny. Iya. Canda itu penting. Iya. Denny nih. Kalau yang nemuin nama cagur Narji. Iya. Chatting yang singkat. Canda itu penting. Canda itu penting Denny. Nah, terus akhirnya dibikin lagu. Ade Putra. Ade yang Putra. bikin Mas Ade Putra. Yang nyanyi itu anak-anak cagur. Gitu. Nah, itulah sejarah pertama kali acara kita dapat acara 13 episode. 13 episode. Kontrak awal. Oke. Ini Jalan sejarah lagi nih. Ini gokil. Ternyata banyak juga yang gak gue tahu tuh. Ternyata ada hal-hal lain nih, guys. Udah aturannya jangan desek-desekan. Saya salah. Yang kecil dulu. Yang kecil kan gampang tinggal selipin aja. Oke, kita ke bawah, Bang. Nah, Bang, terus Bang Rudi bener-bener ngedampingin cagur dari awal. Ngajarin kita. Kalau dulu mentahannya yang Bang Rudi lihat dari cagur tuh gimana? Secara grup, secara kemampuan masing-masing, secara grup lawak Bang Rudi lihat, ini grup ini gini yang ada di pikiran Bang Rudi gimana? Ya, pertama yang saya lihat tuh ini grup jelas apa konsep grupnya. Gitu kan. Itu yang pertama. Terus strategi dari grup cagur ini memang benar-benar terlihat gitu kan. Meskipun dulu kan pelatihan itu kan di universitas dulu apa? UNJ. IKIP di depan perpustakaan. IKIP jadi belajar tuh di buka perpustakaan aja di lapangannya juga. Di lapangan, iya. Jadi saya Pak Sugriwan, Bapak Andi Bogel. Tuh. Guys, jadi kalau dulu kita latihan, kita dikasih naskah nih sama Bang Rudi dibikinin naskah. Naskah juga kadang kita bikin sendiri Bang. Bikin materi, terus kita latihan dilihat benar-benar ditonton yang nama-nama yang tadi Bang Rudi, Pak Sugriwan sama almarhum Bang Andi.
kita ngelatih kata per kata ya, Bang. Kata, iya. Nyaut apa. Iya. Udah benar-benar ini konsep. Jadi sudah di tangan itu 60%. 60% itu sudah materi lucu. Gitu kan. Bener. Tinggal pengembangan di situasi di nanti studio. Gitu. Jadi udah kepegang sebenarnya tuh sama Cagur tuh. Iya. Latihan ya mungkin sedikit dulu agak kaku. Dan dulu Cagur nih, ya kan? Nama masih idealis. Materinya banyak mau dikeluarin semua. Saya bilang jangan, gitu kan. Sayang, ya kan? Karena materi itu kagak bakal basi. Yang basi muka saya. Makanya tadi waktu baru datang saya angetin. Sampai empuk, kepala-pala lu Den empuk. Kelamaan. Terus sebentar. Poninya ketinggian tuh, Bang. Oh bukan poni. Oh, kirain Bukan. poni. Dulu saat rambut saya gondrong. Tapi Ditarik malising. Nggak apa-apa ya segini ya. Oke, Bang. Tapi Bang Rudi melihat kan keseriusan kita dulu nyari materi. Ya, karena masing-masing itu punya tanggung jawab masing-masing. Jadi dulu Cagur itu memang saya siapin penulis naskahnya itu dari anak-anak kakak kelasnya senior. Iya. Adi, Mas Indro, Mas Indro, Mas Bayu. Mas Bayu. Oke, nah nama-nama yang tadi kita sebut itu senior-senior kita waktu di UKM. Itu kita ambil sengaja karena dulu pernah melakukan lenong ya, kalau nggak salah ya pernah. Denny nggak tahu terlibat lenongnya dulu gak di kampus tuh ya. Benar. Nah setelah itu Bang, sebentar. Ini bisa dinyalain nih, Bang. Saya nyalain dulu ya. Podcast berhenti, nyalain ini dulu. Tuh, bisa. nggak keluar ikan enggak? Enggak dong. Ayo, Bang. Ya, Bang, kita lanjut, Bang. Ini bisa nyala. Dikit enggak ada. Enggak. Pas tuh. Udah tua bukannya tobat, lucu. Iya. Oh, jadi kita tuh misalnya besok kita mau nyari materi tentang apa, kita kebiasaan buku ya, Bang, nyari bukunya. Nyari buku. Terus memang jadi dulu itu memang harus bener terkonsep, lawak terkonsep itu sebenarnya ada dua, Cagur sama Bagito. Itu bener-bener terkonsep. Karena apa? Sebelum main sudah ada materi yang kita pegang. Itu benar-benar itu yang benar, sebenarnya konsep lawak itu yang benar. Jadi tidak mengandalkan improvisasi, karena improvisasi belum tentu bisa lucu. Benar. Tapi kalau kita berdiskus udah ada materi yang benar kita matang, itu tinggal maininnya enak. Benar. Seperti itu. Dan Jadi kita terlatih dari dulu gitu, Bang ya. Satu naskah kita nyari materi itu sekitar 4 hari. Atau minggu kita waktu itu syuting seminggu dua kali. Semua 2 kali. Seminggu 2 kali, 1 hari 2 episode. Nah, 1 hari 2 episode. Nah, kita tuh jadi nyari materi di tempat saya, tempat Narji, tempat Bedu waktu itu. Udah kompak lah sebenarnya, bertiga tuh udah saling mengisi. Oke. Nah, tinggal kita ngasih penulis naskah. Nah, penulis naskah ingat gak? Itu penulis naskah tuh Den, itu dari 3 ditambah lagi Abang Seno almarhum 4. Itu masing-masing suruh nulis Den. Cerita. Iya. Yang milih Cagur. Benar. Nah, saya yang ini naskahnya Bayu misalnya. Yang satu lagi naskahnya Mas Adi. Nah, yang 2 naskah itu dibikin. Yang nggak kepake itu suruh bikin materi yang 2 ini. Itu dibayar Den. Iya. Oh, gitu. Iya, begitu. Jadi Jadi yang kepake naskahnya dibayar naskahnya, yang naskahnya nggak pakai bikin materi tentang naskah ini. Iya, kita bayar. Iya. Dia juga disuruh bikin materi juga. Benar. Nah, setelah jadi 4 itu saya serahin lah ke Cagur. Nah, Cagur seleksi lagi. Ini loh yang lucu, ini. Gitu. Jadi Cagur juga nggak terima matang, tapi sudah diambil Cagur ditambah-tambahin lagi. Itu makanya dulu solid banget komedinya. Gitu. Awalnya memang mereka pada agak kaku. Apalagi Narji kalau ngomong banyak, ini berbusa bener. Iya, episode awal ya, Bang. Episode awal ya. Iya. Semua masih pada grogi, pada Jadi laju gitu kan. Akhirnya lama-lama kebiasaan jadi gitu, seperti itu. Nah, Bang, kalau dari gaya main terus Narji, Wendy, saya akhirnya kebentuk sendiri ya, Bang. Kalau ya Bang Rudi lihat dulu di awal gimana? Apa Bang Rudi nyetingnya kayak gini? Karena kan waktu itu kita mainin aja gitu. Enggak, jadi gini. Memang sudah ada sebenarnya karakter masing-masing Den. Oke. Sebenarnya Denny itu sebagai dari dulunya itu pasti udah sebagai pemancing sebenarnya. Terus gaya-gaya celah-celahannya, ceplas-ceplosnya Denny itu udah ada di situ. Oh, dari dulu awal. Oke. Awal. Nah, Narji itu so ganteng, so pede. Nah, Bedu itu yang sebenarnya posisinya dia mengikut di tengah. Bedu itu posisinya. Bisa aja jadi tatakan, bisa dia jadi sebagai pelengkap Bedu tuh.
Nah, karena posisi Bedu itu memang agak sedikit apa namanya, dia di posisi mau jadi joker juga tanggung sebenarnya kan, jadi itu kan. Nah, itu akhirnya dia pengimbang. Nah, itu sih penting banget. Bedu itu. Nah, Bedu itu selalu pengen bermain dengan kata-kata. Oh, gayanya Bedu. Gayanya Bedu. Mengupas dia gayanya seperti itu. Oke. Nih, sekarang gue mau nanya lagi sambil jalan, Bang. Ini pertanyaannya harus sambil jalan. Iya, kalau saya tiduran repot ya. Ke sana dong. Ke sana ngapain lo keluar lagi? Keluar lagi panas. Iya. Keluar lagi. Takutnya hujan, keluar nih gue bukan kecil. Makanya, ya kan tambah ciut saya. Oke, Bang Rudi. Ya. Nah, kalau yang Bang Rudi lihat Cagur dari dulu sampai sekarang, ada perubahan nggak, Bang? Cara ngelawaknya, baik secara grup ataupun secara pribadi personal masing-masing. Ini yang mana nih? Nah, juga Cagur sekarang ya, yang waktu sama. Dulu, kalau gitu gini aja, saya mau nanya nih, Bang. Keluarnya Bedu. Nah, ini saya seumur-umur baru tahu. Sebenarnya saya nggak tahu, Den. Nah. Itu saya sebenarnya nangis dalam hati saya, Den. Aduh. Itu Ini. pas saya udah merancang banget ini Cagur nih calon nih gila nih, ya kan, bisa regenerasinya Bagito dari Ngelaba, harusnya tongkat itu di Cagur. Bagito ke Ngelaba 10 tahun. Jadi Ngelaba ke Cagur itu sebenarnya tidak lama. Harusnya. Nah, terus akhirnya si itu keluar. Bedu. Nah. Hets. Sini, Bang. Ini dia nih. Ini salah satu momen yang menurut gue dramatis sih di Cagur ya. Dramatis banget. Salah satu, jujur Bang, salah satu hal terberat yang pernah terjadi di saya di salah satu perjalanan Cagur adalah waktu Bedu keluar. Iya. Saya sampai bingung mikir gini, Bang. Wah, hancur nih cita-cita gue. Saya sampai mikir gitu. Saya mikir dari dulu gue ngebangun, berjuang, lomba, tapi sekarang harus ada yang keluar. Dan sebenarnya kalau yang saya dengar waktu itu, kalau kita bicara kesalahan sebenarnya kan katanya nggak disiplin, suka telat gitu. Sebenarnya sih termaafkan kalau menurut saya. Kalau menurut saya termaafkan. Kenapa harus keluar? Itu dia. Itu Den, Ani bingung. Ani baru tahu pas terlahir. Ya tapi nggak apa-apa, itu perjalanan. Perjalanan itu harus disyukuri. Benar. Itu proses. Kita tidak tahu itu rahasia Allah ya. Iya. Jadi akhirnya sempet saya gamang jalan berdua Narji, akhirnya disupport sama Bang Komeng. Iya. Ya, Bang Komeng ngisi di berapa episode tuh. Bang Komeng salah satu yang bersejarah juga buat Cagur. Sempat ngisi kekosongan sebelum Wendy hadir ya, Bang. Iya, itu saya nih di ini juga sama orang TPI diprotes deh sebenarnya kan. Oh, baru diprotes waktu Bedu keluar. Oh, sama Bedu keluar. Aneh sedih, aduh gimana? Sampai akhir tanya Denny kan. Denny mah Narji, Dan gimana nih? Kok bisa keluar gini? Ya udah deh, nggak mau deh, alasan apapun. Aneh nggak belum tahu tuh dia. Alasannya kok bisa dikeluarin gitu, aneh nggak tahu. Kalau nggak tahu terus saya kasih tahu Bang habis ini. Setelah itu, Den. Setelah itu Ani ditugasin lagi. Rut, cari ini. Oke. Masuk. Ada masukin itu Komeng. Diomelin. Ente ngebunuh Narji Madini, ente mau bunuh. Enggak kan ini. Enggak bisa lo cari. Ani cari level lo, level 1. Itu level 1 Komeng, waktu itu Derry, terus siapa lagi ya? Ginanjar. Nah, level 2-nya itu udah mulai turun ke kalau nggak salah ke atau siapa ya. Nah, sampai level terakhir. Nah, itu belum ketemu. Nah, pas waktu jadi pendukung Wendy. Aneh lihat. Wendy lincah. Nah, Wendy itu waktu itu yang bantu support Cagur bikin properti ya, Bang. Terus dia suka kita ajak jadi salah satu pemain pendukung. Yang dimainkan berkesan adalah waktu itu jadi peran Jepang. Ini Wendy. Oh, Wendy jadi orang Jepang ya. Jepang, blok lucu. Terus mana? Coba deh Pak Sugriwan, Wendy aja dulu. Yang bener nih. Ya coba deh katanya. Kayaknya dia udah nyepel nih, lincah banget tuh orang. Oke. Den gimana, Den? Nanti gimana? Ya udah. Make gitu ya kan si Wendy. Ngatung klop. Orang TPI suka, Den. Itu. Oke. Dari 4 episode akhirnya pakai Rut. Dia aja udah. Bener nih Pak Sugriwan. Ini udah dia pas. Ya kan. Bro, ngatunya main bagus. Cocok. Mana deh nih Narji?
Oke siap pas. Sampai ada ngumpul itu. Nah, terus ada masalah, Den. Bang Andi naik honor, nggak dinaikin. Bang Andi, mana ya nggak naik. Ani ditelepon orang Trans TV. Orang Trans TV. Oke. Pak Bambang, kalau nggak masalah Pak Bambang. Ruth, gue bisa gak gue load ke Trans? Gue mau ajak Cagur nih, masalah itu nih mau ngupas masalah Inul Daratista lagi ngetop-ngetopnya. Inul lagi booming. Booming banget Inul tuh. Wah, udah sip. Cap, Bang Andi, saya dipanggil sama Trans. Kesono Ruth. Hah? Tuh gimana? Ini urusan gua. Apaan? Nggak honoron, nggak naik-naik. Siap. Ani sendiri deh nih. Berangkat ke Trans. Berangkat ke Trans temu Pak Bambang. Ruth gini Ruth, ini gue mau masukin dia istilahnya di apa ya? Di plesetin apa ya? Bikin parodi. Parodi Inul. Nah, ini setting ini. Oh, oke siap. Bisa. Oke, tenang. Gue harus minta adik Inulnya. Tenang. Tuh, keluar tadi pulang tuh. Bang Andi kumpulin kan Denny, Beji, Wedi, Bang Andi. Gini. Oke. Denny yang jadi bapaknya ya. Gue jadi bapaknya Inul, kakek-kakek. Kakek. Pakai tongkat. Wendy karena dulu lincah ya kan dan pernah nari boy ya. Iya, pom-pom boy. Pom boy. Jadi Inul. Nah, itu cikal bakalnya ditiru sama Aming. Itu Wendy, awalnya Wendy. Nah, terus akhirnya Narji itu sebagai Mas Adam. Suaminya ini. Mas Adam terus sebagai host yang mati-matiin. Oh iya, konsep awalnya gitu ya. Matiin, lagi ini dimatiin. Pause. Tuh, itu tadi ada pakai lagu dulu apa namanya remote. Iya. Tuh meledak deh nih. Itu booming. Ampun. Itu jadi salah satu acara komedi yang saat itu ratingnya tertinggi. Itu Pak Wisnu Tama itu udah kayak raja Cagur gitu di situ. Di Trans. Waktu itu. Cuma permasalahan balik lagi ke Ani dong. Iya, Ani dong melo-melo mah. Oh, ini Bang Rudi ditegur. Bukan. Waktu itu sudah keluar. Oke. Ruth, lu gimana? Ini kok Cagur sampai ke situ? Lah, Pak kan beda. Beda apaan? Itu kan lawak. Itu kan ini kan model semi talk show. Enggak, sama aja katanya. Udah. Oke. Ini kamu mau ikutan? Terus akhirnya gini Mak Cagur di sini dikantiriin. Maksudnya maksud lu, setiap ada program baru, apakah Cagur pernah dilibatin? Mikir dia. Oke. Janjinya nih. Kalau sampai pada acara baru, gue mau libatin Cagur. Oke, siap. Tapi lu di sono keluar ya, buat bayangin. Oh, opsinya itu Bang? Iya. Ya, gue baru tahu nih. Gitu dia. Gitu Oh, jadi kita diminta stop di acara itu, goyang Inul, ntar di TPI kita dikasih acara baru gitu? Iya. Terus pertama diomongin, Bro, itu namanya Cagur kacang lupa kulitnya. Nggak bisa Pak, bukan kacang lupa kulitnya, dia bilang. Kulitnya yang lupain kacang. Aneh balikin kan? Oke. Oh itu. Ya deh, oke, gue janji. Ya kan? Tapi lo keluar kontrak. Anu itu Bang Andi. Dut, ngomong kontrak jangan 13. 26. Oke. Tuan itu. 26. Oke. Tanda tangan dia langsung. Oh Bang Andi. Langsung deh. Nah, 26 tanda tangan. Tanda tangan 26. Nah, setiap ada acara promo baru, Cagur. Ingat gak? Oh. Iya kan? Mulai Cagur. Disitulah. Oh ngeri kan? Aneh sih Cagur. Ini kalau mau ceritain ini boleh apa enggak ini? Ini diskret banget ini. Aneh sampai ke aneh pernah. Wah ada lagi dia satu. Cuma aneh skrip ini aneh gue nggak tahu, takut lah. Itu belum seberapa dia. Wah gila. Jadi ada 3 momen yang seharusnya bisa membuat Cagur mati.